Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Intan. Nah, seperti vlog aku minggu lalu, aku udah janji sama kalian untuk membuat vlog tentang au pair, dimana pertama kali aku datang ke Jerman. Sekarang aku udah hampir 11 tahun di Jerman. Ikutin vlog aku ya, aku mau ini dulu, mau maskeran dulu. Oke, see you. Halo, jumpa lagi sama aku Intan. Kembali lagi aku membuat vlog aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang program au pair. Dimana 1 minggu yang lalu aku tuh buat vlog durasi 2 menitan. Aku kasih tahu, ngajak kalian yang siapa-siapa aja yang pingin aku buat vlog au pair, dan ternyata banyak juga yang mau, bahkan komentar juga di bawah di Instagram aku, di Facebook aku, dan di YouTube channel aku. Jadi kali ini aku punya kesempatan untuk buat vlog dan aku ngajak kalian untuk menonton video aku ini. Tapi sebelumnya kalian subscribe, bunyikan tanda lonceng di samping supaya otomatis video aku itu datang dan kalian bisa datang ke YouTube kalian dan kalian bisa langsung lihat video aku selanjutnya. Dan jangan lupa like, jangan lupa share, apalagi share ini sangat dibutuhkan mungkin dalam konten yang satu ini. Karena kan banyak hari-hari ini atau pada saat ini anak-anak milenial, anak-anak muda pingin ke Jerman mengikuti program au pair. Kali aja video aku kali ini bermanfaat buat menjadi bahan pertimbangan untuk adik-adik anak-anak muda di Indonesia. Oke? Jadi di video aku kali ini aku akan ngomong direct buat kalian, sama kalian, gak ada yang namanya cut, gak ada yang di skip juga. Aku juga mohon buat kalian ya, kalau mau nonton itu langsung tonton sampai habis. Oke guys? Nah, jadi aku sudah menulis ada 5 pertanyaan yang aku kumpulkan dan yang aku simpulkan, aku rangkumkan dari setiap pertanyaan dari Facebook, Instagram, dan YouTube channel aku juga. Ada 5 pertanyaan aku rangkumkan untuk kalian pertanyaan penting-penting aja tentu saja. Nah, pertanyaan pertama, Kak Intan, au pair itu apa? Nah, au pair itu adalah sebuah program ke Jerman selama 12 bulan untuk kamu yang ingin mengenal budaya Jerman dan kamu tinggal di sebuah keluarga, atau dalam bahasa Inggris itu house family, bahasa Jerman itu Gastfamily. Nah, kamu tinggal di situ selama 12 bulan dan kamu mengikuti tentu saja peraturan-peraturan dari keluarga tersebut. Kamu tinggal di keluarga tersebut, kamu dikasih kamar, kamu dikasih asuransi kesehatan juga, fasilitas makanan, kamu juga dikasih fasilitas belajar lanjutan belajar bahasa Jerman, dan kamu tentu saja membantu keluarga tersebut atau gasmuti, gasmother dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, memasak, dan lebih detailnya mungkin ke anak. Jadi au pair itu sebenarnya dikhususkan ke anak, tapi yang tadi aku jelaskan itu mungkin itu sambilan kamu tuh ngebantuin keluarga tersebut dalam hal urusan rumah tangga tadi. Oke guys, itulah au pair tadi. Au pair itu adalah sebuah, aku ulang lagi, au pair itu adalah sebuah program 12 bulan ke Jerman dan kamu tinggal di sebuah keluarga, dan di situ kamu banyak juga belajar tentang budaya Jerman karena kamu juga udah tinggal dan bersosialisasi pada keluarga tersebut. Seperti itu guys. Pertanyaan kedua, Kak Intan, syarat-syarat untuk au pair itu apa aja? Oke, syarat utamanya bahasa artinya itu sertifikat bahasa Jerman. Sertifikat bahasa Jerman itu basis, yaitu A1, A1. Nah, itu sangat perlu. Itu syarat pertama untuk ke Jerman. Jadi bukan paspor, itu nanti. Jadi pertama kamu harus bisa berbahasa Jerman, bukan berbahasa Inggris. Bahasa Inggris oke, tapi kamu kan mau au pair di Jerman, jadi lebih bagus kalau kamu itu belajar bahasa Jerman. Dan untuk dokumen penting, syarat-syarat buat visa itu ya bahasa Jerman, minimal A1. Kalau A2 juga is oke, kamu juga diterima, bahkan lebih baik. Oke? Dan persyaratan kedua itu kamu yang umur 18 tahun sampai 26. Nah,
Kalau dulu zaman aku itu sampai umur 24, tapi 3-4 tahun lalu itu udah dikasih 2 tahun diperpanjang, boleh sampai 26 tahun. Nah, kamu tentu saja sehat jasmani dan rohani. Nah, kamu juga harus ngecek kesehatan di dokter, atau kalau misal dari agen, kamu mendapatkan surat sek dokter itu dari agentur seperti yang aku pegang. Aku kan bekerja sama sejak tahun lalu ngurus au pair juga. Aku ini sambil jualan juga ya guys, nggak apa-apa lah, namanya informasi ya kan. So, jadi aku tuh juga ngurus sejak tahun lalu Oktober, end September Oktober aku tuh kerjasama dengan agentur. Jadi surat kesehatan itu dari kita, bukan dari dokter yang di Indonesia. Jadi kita scan, kita kirim surat kesehatan dari kita dengan dokumen-dokumen lainnya. Terus kamu datang ke dokter Indonesia, kamu bawa surat keterangan surat sehat ini untuk diisi dan diperiksa oleh dokter. Nah, seperti itu. Jadi aku bilang kalau aku dulu aku mandiri, aku pergi sendiri ke dokter. Jadi itu juga dokter aku juga orang Cina ya, saat itu dia bisa bahasa Inggris, dia tulis dengan bahasa Inggris bahwa aku sehat jasmani dan rohani. Dan puji Tuhan sampai sekarang sehat. Oke. So, jadi syaratnya itu tadi. Nah, udah tahu kan? Aku ulang lagi. Sertifikat bahasa kamu yang 18 sampai 26, paspor, terus surat undangan dari keluarga kamu. Jadi kamu nanti harus menyertakan surat undangan untuk pengajuan visa di kedutaan Jerman. Nah, untuk sementara kira-kira itu saja syarat-syaratnya benar. Dan kalau misalnya kamu dari agen, kalau kamu mau ikut agen saya, kamu harus sertakan foto dengan anak-anak dan surat keterangan bahwa kamu itu pernah menjaga seorang anak, misalnya anak tetangga, atau anak keluarga kamu, atau kamu pernah juga praktikum atau bekerja di sebuah sekolah TK atau berhubungan dengan organisasi yang dekat-dekat dengan dengan organisasi anak-anak gitu. Jadi kamu juga kirim foto kamu. Kalau misalnya dari agen ya, dari kita, itu yang kita perlukan. Itu yang kami perlukan. Oke guys, dan pertanyaan selanjutnya, Kak Intan suka duka menjadi au pair apa sih? Nah guys, aku nih cerita pengalaman aku aja ya guys. Soalnya aku nggak mau menceritakan pengalaman orang lain karena aku juga kan mantan au pair seperti yang aku bilang tadi. Jadi lebih banyak dukanya guys. Nah jadi ya kalau aku cerita au pair ini aku kurang semangat guys. Ini pasti YouTube aku ini juga ditonton keluarga aku, soalnya tentang pengalaman au pair aku dan pengalaman aku di Jerman itu aku tuh nggak pernah cerita sama siapa-siapa, keluarga aku nggak, apalagi orang tua aku. Dan pada tahun kelima aku di Jerman, aku tuh cerita ke keluarga aku, terutama ke kakak aku. Jadi mereka tuh kayak nggak percaya. Tapi ini aku akan cerita suka duka secara singkat aja ya guys, jangan begitu detail lah. Oke guys, mana tempo, nggak ada tisu guys di sini. Oke, jadi dukanya itu lebih banyak seperti aku bilang ya. Jadi guys, aku tuh bukan au pair pertama di keluarga mereka. Aku tuh au pair yang ketiga atau keempat kali. Pokoknya aku tuh au pair terakhir. Karena setelah aku au pair 2 tahun kemudian, aku masih kontak sama mereka, masih tetap baik. Terus aku masih tanya ke mereka, apakah sudah ada au pair. Mereka bilang mereka nggak ada au pair dan mereka nggak butuh au pair lagi. Jadi saat itu aku tuh nggak dapat kursus bahasa lanjutan. Nah, jadi aku tuh juga aku search nama mantan ex au pair mereka dari Facebook. Aku dapat dan aku tanya mereka dikursuskan, dan mereka juga bilang mereka kasih saran yang baik buat aku supaya aku tanya balik ke GF aku. GF itu guys singkatan dari Guest Family ya, Host Family, bahasa Inggris, bahasa Jermannya GF lah kita bilang. Jadi GF aku itu aku tanya ke GF aku itu, jadi GF aku itu bilang gini, ya sebenarnya kamu bisa kursus Intan, cuman kita lagi sibuk, kita nggak bisa nganter kamu dan ngejemput kamu, dan kursus itu malam. Tapi bahasa Jerman kamu udah bagus kok, kamu nggak perlu lagi kayaknya kursus, guys. Jadi guys, ya
mantan-mantan au pair mereka itu memang semua lulusan jurusan bahasa Jerman dari Indonesia. Tapi hanya aku sendiri yang dari Medan, dan aku sendiri juga jurusan bahasa Jerman, jurusan pendidikan bahasa Jerman. Jadi aku juga bisa bahasa Jerman, tapi lanjutan bahasa itu kan penting juga guys, buat sertifikatnya. Dan dia juga tahu guys, sebelum aku datang ke Jerman aku cerita aku pingin melanjutkan hidupku, memulai hidupku yang baru di Jerman. Dan mereka sangat-sangat mensupport aku, bahwa mereka bilang dulu au pair mereka yang lalu-lalu itu balik ke Indonesia, mereka nggak mau tinggal di Jerman. Tapi aku jujur, aku bilang aku pingin memulai hidupku di Jerman. Nah mereka juga udah tahu. Jadi aku guys 12 bulan itu nggak dapat kursus lanjutan, ya aku bekerja, ya aku belajar di rumah guys. Tapi aku nggak putus semangat, kan banyak jalan ke Roma guys, kita kan bisa belajar sendiri di rumah. Nah aku orangnya seperti itu guys, aku selalu positif aja, meskipun datang negatif ke hidup kita harus berpikir positif. Kedua guys, aku tuh banyak kerja guys, mulai dari jam 6 sampai jam 8 malam. Jadi kerja aku bukan hanya ngejagain anaknya nomor 2 dan 3, aku juga nyetrika guys, aku juga masak. Bahkan aku nyetrika 2 kali dalam sehari guys, pagi dan sore. Terus aku juga putzen itu kayak ngelap rumah, kayak pembantu lah guys. Cocok memang muka aku jadi pembantu guys. Jadi itulah guys dukanya yang aku ceritain tadi, yang aku ceritainnya. Cuman nggak apa-apa guys, tahu nggak guys apa yang aku dapatin dari pengalaman aku ini? Kesabaran. Aku belajar sabar banget. Kesabaranku benar-benar dilatih, dan aku sangat bersyukur guys bahwa aku pernah menjadi au pair. Aku nggak apa ya bahasa Indonesianya guys. Aku nggak minder sebagai datang ke Jerman itu sebagai au pair. Meskipun aku sarjana, lulusan S1 dari Indonesia, dan ke Jerman itu hanya sebagai au pair. Aku nggak minder, aku nggak malu. Aku yang udah pernah kerja, memulai sesuatu itu dari seperti itu. Jadi guys, dukanya tadi itu ya seperti itu guys. Seperti yang aku bilang, aku nggak akan cerita detailnya. Tapi aku percaya guys, kenapa aku sampai bisa menyelesaikan au pairku, yaitu tadi guys, sabar. Karena aku percaya selamanya kan aku bukan jadi au pair di Jerman. Karena aku juga punya tujuan hidup. Aku pingin melanjutkan hidupku di Jerman. Aku pingin berhasil. Dan mungkin inilah prosesnya. Nah jadi aku belajar di situasi au pair aku itu untuk bersabar, nggak cepat berontak dalam hidup. Itu juga aku pelajarin, dan aku berhasil. Aku berhasil melalui au pair aku tadi selama 11 bulan. Karena kan liburan itu 4 minggu, aku ambil di masa-masa saat mereka mungkin lagi ingin berkumpul dengan keluarga. Aku ambil liburan, dan liburan itu juga guys aku gunakan hanya untuk belajar, dan aku searching internet tentang FSJ. Karena guys setelah au pair aku melanjutkan program FSJ di Jerman. Oke guys, dan pertanyaan selanjutnya, tadi itu dukanya ya. Kalau sukanya banyak juga sukanya, tapi lebih banyak dukanya. Jadi sukanya itu ya itu tadi, aku bisa mengenal Jerman secara langsung, bahasanya, budayanya, 4 musim, dimana Jerman itu mempunyai 4 musim, musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas. Nah jadi guys, musim ini seru dan tentu saja cantik. Kemudian guys, dukanya tadi juga guys, makanan. Oke guys, makanan guys, you know Indonesian food is the best. Jadi aku guys waktu datang ke Jerman itu dengan 45 kilo, terus setelah au pair kan guys aku balik liburan ke Indonesia. Aku itu guys turun 42 kilo. Bahkan orang tua aku bilang, "In, kamu kok makin kurus ya? Kan udah di luar negeri." Iya mas, soalnya makanannya guys nggak enak. Jadi sampai sekarang pun guys aku tuh nggak suka yang namanya makanan Eropa. Masih tetap makan Indonesia. Oke guys, oke.
itu tadi sukanya bisa mengenal bahasa Jerman langsung, budayanya, orang-orangnya, 4 musimnya. Terus ya itu tadi guys, emang tujuan aku emang mau ke Jerman gitu guys. Itu juga menurut aku adalah sebuah sukacita. Dan keuntungan au pair. Keuntungan au pair itu guys, teng teng teng, batu loncatan ke luar negeri guys. Jadi menurut versi aku, mengikuti au pair itu adalah sebuah batu loncatan yang sangat bagus. Kenapa guys? Karena menjadi au pair itu mudah. Maksud aku mudah di dalam hal kita mengikuti program au pair. Terus kalau sudah di Jerman kita kan bisa melanjutkan atau memperpanjang visa untuk selanjutnya. Tapi yang dari Indonesianya sana, gimana ya datang ke Jerman? Banyak sih guys cara-cara untuk ke luar negeri. Cuman bagi kalian yang emang benar mau berkarir atau mau melanjutkan hidup yang lebih baik, atau pingin kuliah, pingin melihat luar negeri secara berskala, bukan datang pergi pulang lagi ke Indonesia, bukan. Nah, au pair ini adalah batu loncatan yang sangat baik. Jadi menurut aku itulah keuntungan kalau menjadi au pair. Jadi sebuah batu loncatan. Pertanyaan terakhir yaitu, Kak Intan, setelah au pair selesai kakak ngapain? Nah, setelah au pair selesai, aku tuh melanjutkan FSJ. Nah, di vlog aku berikutnya guys, aku akan kasih vlog juga mengenai FSJ dan mengenai Ausbildung. Nah, jadi guys, waktu aku setelah au pair itu aku melanjutkan FSJ di sebuah rumah sakit, di mana juga aku melanjutkan Ausbildung juga di tempat itu tadi. Jadi aku FSJ 5 bulan. Setelah yang aku ceritakan tadi, aku balik ke Indonesia. Setelah au pair aku FSJ, aku melanjutkan FSJ, terus aku 5 bulan FSJ, terus aku berlibur 4 minggu ke Indonesia. Soalnya nggak tahan, rindu sama orang tua. Jadi aku berlibur ke Indonesia, terus aku balik lagi melanjutkan FSJ-ku. Seperti itulah guys. Oke guys, sampai di sinilah vlog aku untuk mengenai au pair. Aku harap vlog aku ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa share jika vlog aku ini bagus dan emang dibutuhkan buat di share ulang. Kalau memang nggak begitu bagus atau nggak begitu sesuai yang kalian inginkan, kalian bisa komentar. Aku terima kritik dan saran kalian. Dan jangan lupa subscribe ya guys, supaya aku lebih bersemangat lagi buat vlog. Oke? Stay safe, stay fit. God bless.